Dia berkesimpulan bahwa dari laporan itu dia bisa sampaikan bahwa kepentingan itu ada 3. Kalau perkebunan kelapa sawit, perusahaan-perusahaan mereka tetap harus menerapkan corporate social responsibility. Karena IPCC sudah ada. Kalau kita mengikuti perhitungan IPCC, pening kepala kita. Hari ini kami dari Responsible Farmer Initiative, satu NGO yang dimana saya adalah ketuanya, ingin mengadakan suatu set podcast yang membahas beberapa masalah yang terkait dengan penerapan sustainability di kebun sawit Indonesia. Sebetulnya podcast ini sifatnya, diskusinya itu bersifat ilmiah. Kami berharap bahwa podcast ini dapat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui apa itu sustainability, bagaimana penerapannya di kebun sawit Indonesia, dan bagaimana respon dari konsumen dan produsen luar negeri. Itu akan kita bahas sampai dengan nantinya bagaimana technical barrier atau non-tarif barrier yang diterapkan kepada sawit Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebetulnya sustainability telah diterapkan cukup lama di Indonesia ini. Kita ketahui bahwa sustainability diterapkan di dunia perbankan, di dunia administrasi, di bermacam-macam kegiatan. Pada minyak sawit, sustainability ini diterapkan sejak tahun 2000 dimulai diskusinya, yang dipimpin oleh Roundtable and Sustainable Palm Oil yang kita kenal sebagai RSPO, di mana RSPO adalah suatu NGO yang terdaftar di Swiss. Sejak itu kemudian muncullah penerapan sustainability di beberapa negara. Yang kita kenal adalah penerapan sustainability di Indonesia dimulai pada tahun 2011, kemudian diperbaiki pada tahun 2015, setelah itu diperbaiki lagi pada tahun 2020. Malaysia menerapkan sustainability-nya lebih lambat dari Indonesia, dan itu dikenal sebagai Malaysian Sustainable Palm Oil, sedangkan Indonesia yaitu Indonesian Sustainable Palm Oil. Sustainability di Indonesia ini tentu saja belum begitu sempurna penerapannya, karena mungkin dari beberapa kita yang terlibat di dalam dunia sustainability tidak punya waktu untuk mempelajari sustainability itu apa sebetulnya, dan tujuannya apa, dan terkait di bidang apa. Di dalam podcast ini kami akan memperkenalkan semua itu. Ini juga akan membantu mereka, generasi muda yang ingin mengetahui sustainability, yang mungkin juga ingin bekerja di bidang sustainability. Kita akan mulai dengan sustainability yang hari ini bermasalah sangat mendasar, dan kemudian nanti akan berpindah pada implementasinya, kepada promosinya, kepada technical barrier dan trade barrier-nya yang menyangkut organisasi internasional seperti WTO, GATT, ISO, dan lain-lain. Hari ini kami kedatangan tamu, yaitu Bapak Sarif Lambaga, yang merupakan Ketua Perhimpunan Auditor ISPO. Beliau juga adalah Deputy Director dari Mutu Agung Lestari. Beliau cukup banyak berpengalaman di bidang persawitan dan cukup lama juga terlibat di dalam bidang ISPO bersama-sama dengan tim saya. Waktu itu kita membentuk Indonesian Sustainable Palm Oil. Terima kasih Bu Ros sudah mengundang kami untuk ikut di podcast. Podcast ini bisa memberikan manfaat atau memberikan informasi yang jelas terkait sustainability dan juga bagaimana implementasi di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Bu Ros. Terima kasih sama-sama Pak Sarif. Pertama-tama saya ingin sekali memberi komen terhadap pengertian sustainability di Indonesia. Saya bertemu dengan beberapa orang yang terlibat di bidang persawitan, malah mereka berfungsi sebagai direktur sustainability. Waktu saya tanyakan mereka apa sebetulnya yang dimaksud dengan sustainability, mereka menjawab dengan 2 kalimat sederhana: pembangunan yang memenuhi kebutuhan dasar tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Sebetulnya masih perlu lebih jelas lagi ya Bu, mengenai definisi sustainability ini ya. Karena banyak yang nggak paham ya mengenai
apa sebetulnya dasar sustainability, dari mana berasalnya dan apa tujuannya ya Bu? Iya, ya, betul. Sebetulnya begitu Pak Saleh. Jadi definisi ini pun mereka tidak tahu asalnya dari mana. Ya. Jadi definisi yang kita pakai sekarang ini sebetulnya adalah definisi miliknya Komisi Eropa. Sedangkan sustainability itu sendiri definisinya itu diciptakan oleh Komisi Brundtland. Jadi dua hal yang berbeda ya? Ya, agak berbeda. Oleh Komisi Brundtland, sustainability itu diartikan bahwa kemanusiaan memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development agar dapat memastikan pemenuhan kebutuhan mereka pada saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan masa depan. Di sini Brundtland menegaskan bahwa generasi yang sekarang yang akan datang itu tidak bisa meminta pertanggungjawaban generasi yang sekarang karena mereka belum ada. Sehingga perusahaan lingkungan yang dilakukan yang dilakukan oleh generasi sekarang akan menjadi tanggung jawab generasi yang akan datang. Sebetulnya itu concernnya Prime Minister Brundtland dari Norway, karena dia ditugaskan untuk mempelajari perbuatan manusia yang kira-kira merusak lingkungan. Karena dia tadinya mencari lingkungan hidup. Jadi tidak ada pertanggungjawaban generasi sebelumnya, iya, menurut definisi. Nah kalau misalkan itu definisi Brundtland. Kalau yang dikembangkan Uni Eropa itu seperti apa? Dan juga kita mengenal ada yang namanya SDGs itu ya Bu. Iya. Nah ini barangkali perlu dijelaskan juga nih definisi yang Uni Eropa itu seperti apa dan tujuannya mau kemana kira-kira. Sebetulnya definisi Eropa agak mirip dengan definisi Brundtland, hanya definisi Eropa itu tidak menjelaskan bahwa manusia itu bisa merencanakan apa yang dibuat sekarang, tidak harus mengorbankan masa lalu. Itu yang ditekankan oleh Brundtland, peran manusia di sana. Jadi kalau definisi Eropa bahwa kita membangun sekarang harus memikirkan masa lalu. Hampir sama, kurang lebih saja. Kemudian juga Brundtland sendiri menulis laporan yang 247 halaman laporan Brundtland. Ya saya baca laporan itu memang karena laporan itu ditulisnya tahun 1987, jadi banyak yang agak tertinggal karena kita membacanya sudah tahun 2000 sekian. Tetapi tujuannya sebetulnya Komisi Brundtland itu ingin sekali mengurangi kemiskinan yang ekstrim. Jadi mengurangi rusaknya lingkungan dan mengurangi kemiskinan, karena yang namanya di Afrika kemiskinan itu kemiskinan ekstrim yang terus berlanjut sehingga lingkungannya rusak. Itu yang menjadi pertimbangan. Tetapi kalau Pak Sarip sempat membaca laporan itu memang panjang karena semuanya ada breakdown masing-masing dari yang mereka usulkan yang terkait kepada lingkungan, sosial ekonomi, kemudian juga manusia, human power, kemudian juga tentang kaitannya antara ekonomi dan lingkungan. Saya ikut membaca tuh Bu, laporan itu, dan memang di sana di dalam laporan itu memang ditekankan kepada 3P ya, itu mungkin sekarang orang tidak mengenal gitu. Dari mana asalnya 3P itu ya, 3P itu planet, people, dan planet, people, profit. Jadi ada 3P yang kemudian sangat terkenal di Indonesia itu, tapi rupanya itu ternyata berasal dari Komisi Brundtland. Jadi ini mungkin menarik untuk kita bahas ya, sebagai basic daripada sustainability berdasarkan Komisi Brundtland ini. Sebetulnya Komisi Brundtland sendiri itu mendefine dari laporan dia itu 4 tujuan. Tujuan pertamanya adalah lingkungan, karena tadinya dia tugasnya memang untuk mempelajari lingkungan, apakah lingkungan itu rusak karena ulah manusia dan lain-lain. Tetapi akibatnya kemudian kepada sosial, kepada kehidupan, jadi people, dan kepada ekonomi. Nah, antara lingkungan dengan ekonomi ini yang diskusinya sangat panjang, sehingga masuk ke dalam
trade sustainability in trade dan lain-lain yang kita kelihatannya agak aneh memang. Nah, tetapi pada tahun 1994 John Elkington yang disebut sebagai the father of sustainability oleh orang-orang Eropa itu menciptakan, mengambil sari dari laporannya Brundtland menjadi satu studi yang dilakukan di Indiana University. Dia berkesimpulan bahwa dari laporan Brundtland itu dia bisa sarikan bahwa kepentingan itu ada 3, yaitu 3P atau triple bottom line. Nah, yang pertama sekali itu adalah people. Pertama sekali itu adalah planet. Yang kedua people, yang ketiga adalah ekonomi. Nah, atau profit. Dan waktu dia sudah mempelajari itu, sekelompok para dosen di University of Nottingham, di Indiana University mempelajari bagaimana ketiga 3P ini bisa masuk ke dalam suatu kebijakan perusahaan. Akhirnya mereka memutuskan bahwa sebaiknya 3P ini diterapkannya melalui corporate social responsibility, sehingga pertanggungjawaban terhadap keuangan dan lain-lain itu jelas. Nah, kemudian dari 3P yang sudah dia breakdown itu dimunculkan juga studi dia pada tahun 2004 yang mengatakan bahwa planet itu sangat tergantung kepada greenhouse gas emission. Jadi semua pekerjaan kita itu harusnya mempertimbangkan bahan kimia, bahan apapun yang dipakai untuk tidak merusak lingkungan. Kemudian dia melihat people karena beberapa kejadian di Dhaka, di Chernobyl, di India di mana mati orang beribu-ribu karena kecerobohan penyelenggara pengusaha dan juga tidak mengasuransikan kehidupannya. Sehingga dia kemudian mengatakan bahwa sustainability harus diterapkan kepada people karena people itu perlu jaminan hidup. Nah, yang terakhir adalah ekonomi. Di situ dikatakan profit itu setiap perusahaan harus punya profit karena profit itulah yang akan dia gunakan untuk menerapkan sustainability. Nah, ini yang saya lihat teman-teman kita banyak yang kurang ngerti bahwa 3 hal ini harus dibunyikan dimanapun kita melakukan penerapan sustainability. Di laporan Brundtland juga itu kan menjadi dasar daripada pembentukan Sustainable Development Goals di mana Indonesia juga ikut terlibat dalam SDGs ini ya. Ada 17 SDGs yang menjadi target pemerintah di dalam kaitannya dengan sustainability ini. Ini tentunya ada kaitan ya antara laporan Brundtland dan juga SDGs dan juga tadi dengan CSR. Nah, barangkali ini perlu kawan-kawan kita di perkebunan kelapa sawit atau mungkin pelaku usaha yang kegiatannya itu berbasis sumber daya alam. Ini mana yang harus diterapkan? Apakah corporate sustainable responsible CSR itu corporate sustainability responsible atau SDGs? Karena ini ada 2 hal yang berbeda. Jadi sebetulnya SDG itu adalah Brundtland Report. Jadi di breakdown yang menjadi 17 goal itu berdasarkan Brundtland Report. Nah, Brundtland Report itu adalah dibuat karena si Bro Brundtland ini ditugaskan oleh Komisi on Environment dari PBB dari United Nations. Jadi komitmennya apapun yang ditulis Brundtland itu kemudian di breakdown di dalam pertemuan Agenda 21 di Brazil. Nah, waktu sudah dibuat Agenda 21 ternyata penerapannya susah. Negara-negara yang masih developing country sulit menerapkannya. Kemudian kita tahu setelah itu dibikinlah apa yang disebut dengan MDG, yaitu Millennium Development Goal. Nah, ternyata Millennium Development Goal ini pun tidak bisa diterapkan karena lebih mengarah kepada negara-negara maju. Seakan-akan negara maju
itu memberi instruksi kepada negara-negara berkembang. Akhirnya kembali lagi mereka kepada SDG, di mana itu adalah tanggung jawab dari setiap anggota PBB, dan di situ mereka berunding lagi. Sekarang kan SDG-nya ini kan tahun 2015 nih yang dibuat, dan akan dibuat SDG tahun 2030, di mana penerapannya itu akan dibuat sesederhana mungkin agar setiap negara bisa menerapkan. Nah, SDG itu sebenarnya adalah tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu kalau kita bicara di EU, umpamanya kita mengatakan Anda menerapkan LIBRAT, mana SDG-nya? Harus ada dihubungkan dengan SDG. Tetapi EU mengatakan kami punya komite on SDG, di mana itu urusan kami internal, karena itu urusan anggota masing-masing. Sedangkan EURAT itu urusannya ekspor impor perdagangan internasional. Kalau kita melihat sebetulnya dari tahun 1950 itu corporate social responsibility atau CSR sudah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan. Mereka menerapkan dengan kemauannya sendiri, dengan caranya sendiri. Kita tidak bisa mengatakan Anda harus menerapkan ini, menerapkan itu, karena itu adalah tanggung jawab dia sendiri. Nah, sekarang kalau kita pemerintah ingin menerapkan sustainability, harusnya kita menerapkan adalah SDG. Tapi karena kita terkait kepada pengusaha-pengusaha, umpamanya contohnya pengusaha-pengusaha sawit, produsen sawit yang juga harus menerapkan corporate social responsibility, maka harusnya dua ini digabung. Ada yang bisa digabung, ada yang bisa tidak digabung. Dan tentunya ini bukan terlalu banyak definisi itu ya, walaupun sebetulnya kalau kita lihat baik itu corporate sustainability, corporate social responsibility, lalu ada sustainability, ada lagi sustainable development goals, dan masih banyak lagi istilah-istilah terkait dengan sustainability ini. Itu bagaimana kira-kira Bu, yang harus mungkin kita harus pilih barangkali ya, terutama yang kawan-kawan yang bergerak di pelaku usaha, di perkebunan kelapa sawit. Kalau perkebunan kelapa sawit, perusahaan-perusahaan mereka tetap harus menerapkan corporate social responsibility. Nah, apakah mereka ingin menggabungkan kesejahteraan itu dengan umpamanya dengan kegiatan-kegiatan yang berupa kegiatan-kegiatan klinik atau kegiatan-kegiatan menyekolahkan anaknya dan lain-lain, itu boleh saja, karena itu kebijakan mereka. Mereka bisa menentukan sendiri arahnya itu kemana, karena itu hanya punya korporat. Nah, kemudian kalau kita ingin memasukkan ke sana umpamanya tanggung jawab SDG ke dalam corporate social responsibility, yang paling penting, karena Brundtland mengatakan bahwa yang paling penting itu adalah lingkungan, maka perusahaan harusnya tidak boleh mengotori lingkungan, tidak boleh merusak natural resources, karena natural resources itu adalah penting sekali bagi perusahaan dan bagi makhluk hidup. Nah, contohnya yang diberikan contoh oleh Brundtland itu, kalau sekarang pemerintah ingin menerapkan sustainability untuk kesejahteraan rakyatnya, umpamanya mengenai kesediaan pangan, maka rakyat yang memproduksi pangan itu harus dibantu. Jadi umpamanya pupuknya, jangan nanti pupuknya semahal apa, mereka nggak bisa. Umpamanya kekurangan air gitu. Nah, kemudian juga banyak sekali fasilitas-fasilitas yang harus membantu, karena mereka memproduksi pangan tidak untuk dirinya sendiri, tapi untuk negaranya. Kemudian yang satu lagi juga adalah di samping itu pertumbuhan penduduk harus dijaga. Kalau ketersediaan pangan tidak bisa mengejar kebutuhan penduduk, maka penduduk ini jumlahnya harus dikurangi. Jadi pertumbuhan penduduk harus dituruti. Itulah tanggung jawab negara, tidak tanggung jawab perusahaan kelapa sawit. Nah, saya melihat apa yang kita lakukan selama ini, juga saya waktu pertama sekali membuat ISPO, saya memikirkan bahwa yang penting kebun kelapa sawit ini bisa memproduksi sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa membantu rakyat sekitar,
dan juga bisa membantu pemerintah. Tapi sebetulnya mereka itu adalah entity sendiri, ya. Jadi kalau kita pemerintah ingin supaya sustainability ini diterapkan di kebun sawit, maka harus di dalam itu ada tanggung jawab pemerintah yang terlibat di desa. Sebetulnya berbicara mengenai SDGs ini sangat menarik ya Bu, karena sangat terkait dengan program pemerintah di dalam mencapai tujuan SDGs ya. Namun demikian kita saat ini sudah mengalami 2 kali revisi peraturan terkait ISPO. Pertama 2011, lalu 2015, dan sekarang 2020. Nah, apakah perkembangan di dalam peraturan itu sudah memang mengarah ke 17 goal dari SDGs atau bagaimana Bu? Karena kalau misalkan standar kita tidak mengarah kepada SDGs, tentu ini akan sulit untuk mencapai tujuan SDGs yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Nah, kalau misalkan itu belum terpenuhi Bu, kira-kira apa? Bagaimana cara menyusun standar itu sehingga bisa menghubungkan dengan 17 goal dari SDGs itu Bu? Mungkin itu yang menjadi PR kita barangkali Bu. Betul Pak Sarif, cuman kita ini, Indonesia ini kan sebetulnya anggota WTO, anggota GATT, anggota ISO, anggota banyak lagi. Ya. Nah, kalau kita ingin menyusun suatu standar, maka kita harus ikut aturan ISO karena Indonesia ini anggota ISO yang aktif. Ya. Untuk menyusun suatu standar sesuai dengan ketentuan ISO itu semua sudah diatur oleh Undang-Undang BSN. Jadi BSN itu punya undang-undang tahun 2014 kalau tidak salah. Saya yang bagaimana cara menyusun standar, bagaimana kemudian membuat standar itu satu level dengan standar internasional. Itu sebetulnya sudah ada aturannya, tapi kita kan tidak mengikuti aturan itu. Dan harus ingat juga bahwa barang beredar di Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang BSN harus berkelas standar SNI. Nah, ini yang kita tidak ikuti. Apalagi mengikuti yang namanya ISO, apalagi mengikuti yang namanya WTO, apalagi nanti mengikuti yang namanya SDG. Kan jadi susah karena kita tidak mengikuti yang dasarnya itu. Nah, memang banyak kerancuan karena di dalam pembuatan standar di Indonesia ini itu BSN itu menyerahkan kepada panitia teknis yang ada di departemen. Nah, sekarang saya dengar bahwa ISPO itu akan diserahkan kepada Departemen Perindustrian. Sebetulnya departemen mana saja tidak masalah, asal diskusinya itu betul-betul mengarah kepada pembuatan standar yang bisa diterapkan. Nah, contohnya saja sekarang kita membuat suatu standar yang tidak merefer kepada ketentuan ISO. ISO mengatakan Anda membuat standar itu yang mana? Apakah regulasi teknis yang penerapannya wajib? Apakah standar yang penerapannya sukarela? Kita sendiri tidak tahu yang mana penerapan sukarela, yang mana penerapan tidak sukarela kan. Jadi mau mengikuti ke ISO juga tidak. Karena TBT itu refernya kepada ISO dan BSN refernya kepada ISO karena mereka anggota. Dan standar itu harus mendekati standar internasional. Nah, ini karena ini juga tidak pas, di samping itu juga pembuatan standar harusnya melibatkan selain pemerintah, pengusaha, expert di bidang standarisasi dan konsumen. Ya. Nah, dulu waktu saya membuat standar 2011-2015, kita punya program keliling Eropa, kemudian Amerika, kemudian Rusia, kemudian Australia untuk minta masukan standar kita ini bagaimana pendapatnya. Jadi kita ini tidak betul-betul mengerti apa yang kita ingini untuk membuat suatu standar. Nah, apalagi kalau standar itu sekarang dikaitkan kepada SDG yang sangat luas.
Nah, Malaysia sudah memikirkan penerapan standar mereka meliputan beberapa goal dari SDG. Kita tidak. Maka kalau kita mengikuti prosedur itu, kemudian kita juga melihat ketentuan-ketentuan yang lain, itu baru bisa dikatakan bahwa standar kita menampung semuanya. Nah, yang menjadi masalah adalah standar palm oil itu tidak punya standar internasional. Sebenarnya ini kesempatan kita untuk membuat standar internasional sesuai dengan kemampuan kita. Nantinya saya perkirakan akan muncul suatu standar di mana itu dibuat oleh negara lain untuk kita. Nah, itu yang salah. Sebetulnya kalau kita bisa membuat standar sesuai ketentuan internasional dengan memasukkan semua masukan internasional termasuk SDG, maka standar itu kita bisa memenuhinya, orang lain juga bisa memenuhinya. Tapi kalau orang lain yang membuat, kita tidak bisa memenuhinya. Sebagai contoh, umpamanya, sekarang dunia ini apa sih yang paling mereka susahkan, paling mereka pertimbangkan adalah emisi. Standar kita tidak punya hitungan emisi. Ya, saya kira itu juga menjadi salah satu PR buat kita, Bu. Ketika kita dulu menyusun ISPO dan kita menyusun kalkulator GRK ya, dalam kaitannya itu supaya paling tidak bisa kita saling pengakuan dengan Uni Eropa terkait dengan perhitungan emisi itu. Nah, memang beberapa perhitungan emisi kita sudah mulai kadaluarsa sebetulnya. Kalau kita melihat dari emission factor yang dipakai itu kan udah lewat ya. Jadi memang ini sangat penting. Tapi mungkin barangkali kita dalam bagian daripada sipoksi ini, kira-kira Ibu melihat negara-negara mana ya dari terutama yang jadi produsen kelapa sawit yang sudah menerapkan standar sustainability ini dengan baik dan bisa diterima oleh internasional nih kan. Kalau kita lihat ISPO, kita masih simpang siur ini antara diterima atau tidak, apalagi kita hubungkan dengan misalkan undang-undang terbaru daripada Uni Eropa, UDR itu ya. Nah, ini kan juga masih perlu kerjasama lanjutannya kita dengan negara Eropa. Dan yang kedua dengan nanti akan diberlakukan seperti tadi kita diskusikan carbon border adjustment mechanism, itu terkait juga emisi GHG ya. Dan di dalam 17 SDGs yang ke-17 juga mengenai perubahan iklim ya. Iya. Nah, berkaitan lagi dengan emisi ini mungkin perlu ada pembicaraan lanjut atau penyusunan baru ya untuk mengarahkan ke sana. Bagaimana kira-kira pendapat Bu? Sebetulnya perhitungan emisi itu yang diadop oleh Amerika, yang diadop oleh EU itu semua dasarnya adalah IPCC. Ya. Ya. Jadi waktu saya menyusun tahun 2012 menyusun hitungan emisi itu basisnya adalah IPCC. Nah, sekarang kita harusnya tidak terlalu panjang sekali memikirkannya karena IPCC sudah ada gitu. Kalau kita mengikuti perhitungan IPCC pening kepala kita. Kalau kita mengikuti perhitungan Eropa, dia sesuaikan dengan kemampuan dia. Dimana di situ lebih banyak rapeseed, lebih banyak sunflower, lebih banyak yang dia punya lah gitu. Harusnya kita menggunakan rumusan IPCC untuk perhitungan kita sendiri. Itu yang harusnya ada timnya yang mengerjakan. Sebenarnya banyak bapak-bapak yang hebat-hebat dalam hal emisi ini di Indonesia ini. Ya Bu, karena IPCC kalau kita lihat IPCC sudah berubah 2 kali, 2016 dan 2019. Iya, 2019 yang final report. Yang final report terbaru. Nah, ini memang menjadi PR buat kita ya Bu, terkait dengan bagaimana mengembangkan sustainability standar di Indonesia. Kan juga ada kaitannya juga nanti dengan kewajiban terutama perusahaan-perusahaan terbuka untuk menyampaikan sustainability report. Ya itu yang berupa SDG ya, itu yang berupa ESG. Iya, ESG. Nah, itu kan juga ada perhitungan juga emisi di dalamnya. Nah, kalau misalkan masih menggunakan kalkulator yang faktor emisinya sudah
tidak digunakan di dunia internasional, ini juga akan menjadi kendala juga bagi kita. Saya pikir ini satu PR lagi ya, tambahan buat kita di dalam menyusun kalkulator GRK yang memang update dan diterima oleh semua negara ya. Dan IPCC itu merupakan salah satu kalkulator atau perhitungan metodologi perhitungan emisi yang memang diterima oleh banyak negara. Itu Bu ya. Ya sebetulnya perhitungan yang muncul karena net zero emission ya waktu pertemuan Glasgow itu hitungannya lebih rinci dan lebih detail. Jadi kalau kita dulu menganggap saja bahwa ini sawit ini dari hutan maka kehilangan karbonnya sekian. Di dalam pertemuan yang di Glasgow itu hitungannya sudah mulai dari hitungan emisi akar, emisi buah, emisi daun, emisi tanah, emisi hewan, bahan organik, sudah begitu telitinya. Dan ini sudah banyak digunakan orang yang begitu. Jadi waktu saya ngasih ceramah masalah ini di seminar di Brussel, itu saya menggunakan perhitungan yang lebih detail, tidak perhitungan efisiensi. Jadi terpaksa menghitung kalau kita nanti diprotes karena perhitungan kita menyederhanakan, maka saya itu kalau ada hewan di bawah pohon itu bagaimana, kalau lahan gambut bagaimana, berapa kehilangannya, berapa metan yang dia keluarkan. Sudah harus begitu, memang harusnya ada yang memikirkan. Penerapan sustainability ini terutama kepada produk-produk yang berbasis sumber daya alam ini sangat penting sekali ya Bu. Karena di sana pasti ada lingkungan, ada keterkaitan dengan sosial. Karena tidak menafikan bahwa banyak tumbuh perkampungan-perkampungan di sekitar perkebunan kelapa sawit seperti yang kita pernah lakukan survei ya Bu ya. Dulu ketika dibuka masih hutan, lalu kemudian tumbuh perkampungan, bisnis dan ekonomi berkembang di sekitar perkebunan kelapa sawit, dan juga mulai masuk yang namanya lingkungan, mulai masuk yang namanya bagaimana terkait dengan pekerja anak dan lain-lain. Ini menjadi satu hal yang harus kita perhatikan ya, di dalam menerapkan sustainability di kelapa sawit. Jadi menurut Ibu hal-hal apa saja yang harus betul-betul diperhatikan oleh pelaku usaha di perkebunan kelapa sawit sehingga penerapan sustainability ini betul-betul bisa ditegakkan ya, bisa dipercaya oleh para konsumen, oleh mungkin negara lain yang dimana produk kita diekspor ke sana.